Di pesisir Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, terbentang sebuah desa bernama Tanah Beru. Disinilah legenda maritim Pinisi bersemi. Dan tradisi pembuatan miniatur kapal pinisi pun lahir. Miniatur kapal pinisi bukan hanya pajangan, tetapi juga karya seni yang syarat makna. Setiap lekukan ukirannya menceritakan kisah leluhur. Setiap helai layarnya melambangkan semangat pelaut Bugis yang pantang menyerah. Tradisi pembuatan kapal miniatur Pinisi ini telah ada sejak berabad-abad lalu. Tradisi ini berawal dari kebiasaan para pelaut Bugis yang membawa miniatur kapal pinisi sebagai pembawa keberuntungan dalam pelayaran mereka. Pembuatan miniatur kapal pinisi membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Setiap bagian dibuat dengan detail yang presisi, mencerminkan ketelitian para pengrajin. Para pengrajin di Desa Tanah Beru mewarisi tradisi ini dari generasi ke generasi, menjaga kelestarian budaya maritim leluhur mereka. Miniatur kapal pinisi memiliki nilai budaya dan makna yang mendalam. Bagi masyarakat Bulukumba, miniatur ini bukan hanya benda mati, tetapi juga simbol identitas dan budaya mereka. Miniatur kapal pinisi juga melambangkan semangat pelaut Bugis yang berani menjelajahi samudra, membuka cakrawala baru, dan menyebarkan keharuman nama bangsa Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Legendaris pembuatan miniatur kapal pinisi Tanah Beru bernama Pak Nurdin, yang sampai sekarang masih melestarikan warisan dari leluhur Tanah Beru. Saya mulai sejak tahun 91. Pada saya di sini daerah Jalan Wisata, jadi saya buat untuk cenderamata ciri khas daerah di Bulukumba. Karena saya di sini waktunya sebelum dibangun itu bira ya. Proses satu-satunya ya banyak. Tamu-tamu mancanegara membutuhkan juga oleh-oleh. Ada provinsi. Jadi utamakan itu ciri khas daerah. Jadi saya buat miniaturnya. Sebelum menjadi pengrajin, dulunya Pak Nurdin juga berprofesi sebagai pembuat kapal pinisi. Beliau memiliki pengalaman sebelum terjun ke pembuatan miniatur kapal pinisi, yang awalnya dimulai dari hobi hingga menjadi salah satu pembuat kapal miniatur pinisi yang dikenal di Tanah Beru. Pak Nurdin juga mempunyai pengalaman mengelilingi beberapa kota di Indonesia, seperti Flores dan Kendari, bahkan sampai ke luar negeri. Pak Nurdin menjadi perwakilan Indonesia sebagai pengrajin kapal pinisi di Festival Kapal Pinisi yang diadakan di Australia. Di dalam festival tersebut, Pak Nurdin menemukan perahu pertama di dunia yang terbuat dari kulit kayu. Pak Nurdin juga mengunjungi kapal yang berumur 3 abad, di mana kapal tersebut berlayar masih menggunakan batu bara. Saat ini, kapal tersebut dijadikan sebagai tempat wisata. Saya tidak ada anak laki-laki, semua perempuan. Sudah ada 3 orang yang saya kasih. Sudah ada generasi sudah. Oh, generasi ini. Oh. Saya bilang tetap dilestarikan ini ciri khas. Kalau kebetulan ada pesanan, saya panggil teman untuk membantu. Kalau hanya kurang ya saya sendiri. Saat ini, Pak Nurdin mengerjakan beberapa pesanan yang dilakukan oleh dirinya saja, dan memanggil beberapa teman untuk membantunya. Semakin hari, minat untuk menjadi pembuat kapal miniatur semakin berkurang, di mana penerus pembuatan miniatur kapal pinisi dari turunan Pak Nurdin berhenti di Pak Nurdin sendiri. Karena Pak Nurdin hanya memiliki 2 anak perempuan yang tidak memiliki minat untuk menjadi pembuat miniatur dan memilih menjadi profesi lain. Harapan kami dari bidang dari pemerintah dulu bagaimana tempat pemasaran paling parah. Tinggal itu saja doang. Pemasarannya. Miniatur kapal pinisi terbuat dari bahan baku kayu jati yang diambil dari hasil limbah. Beliau memanfaatkan limbah kayu tersebut dengan tangannya sampai terbentuk menjadi miniatur kapal pinisi. Bahan baku yang ambil di kebun. Ada 3 jenis. Ada kayu jati,
jati putih, jati merah, dua. Kayu juga ada bahasa sini kayu laknasa. Bisa juga tapi agak aneh, kita pakai sesuai dengan yang dipakai di sini tradisi. Itu yang kualitas bagus tuh. Pak Nurdin mengatakan sudah banyak yang membuat miniatur kapal pinisi, tetapi bentuk kapalnya berbeda dengan kapal pinisi yang asli. Menurut beliau, bentuk kapal pinisi yang asli memiliki estetika dan detail lebih mendalam. Kalau saya lihat ini sebenarnya yang lain tidak sesuai dengan detailnya. Saya lihat hanya merupakan logo saja. Seperti saya lihat di toko-toko kerajinan itu, finishing bukan finish ya, sebenarnya bunyi. Kita harus bikin sesuai sketnya. Namanya detail toh, asli. Ini sekarang banyak meniru. Jadi satu juga termasuk merusak kita juga itu. Dengan memulai memotong kayu dengan gurinda sampai terlihat seperti badan kapal pinisi. Setelah terbentuk seperti bodi kapal pinisi, tidak lupa mengamplas permukaan bodi miniatur agar terlihat lebih halus. Setelah itu, menggambar pola di bodi miniatur dan memotong menggunakan gurinda agar mendapatkan bagian detail-detail estetika agar terlihat lebih nyata seperti kapal pinisi sungguhan. Setelah itu, membuat bagian tiang layar kapal pinisi dengan mengelubangi menggunakan bor sebagai tempat berdiri tiang kapal pinisi. Proses selanjutnya, membuat tiang kapal pinisi dengan memotong kayu dan membentuknya agar terlihat seperti tiang. Setelah itu, memotong kecil-kecil kayu untuk membuat bagian anjong yang berada pada bagian depan kapal. Setelah itu, bagian kayu berbentuk tiang tadi dipasang ke lubang agar terlihat berbentuk seperti pola layar tiang kapal pinisi. Setelah itu, pemasangan benang pada tiang dengan membentuk 7 bagian pola kapal pinisi dengan menggunakan jarum dan benang sampai terbentuk menjadi 7 layar. Selanjutnya, membuat layar kapal pinisi dengan memulai menggambar pola di kayu membentuk 7 bagian kapal. 3 layar kecil di bagian depan disebut cocoro, di mana layar paling depan disebut cocoro pantara. Layar kedua disebut sebagai cocoro tengah, dan layar ketiga disebut tarengke. 2 layar besar pada kedua tiang disebut sombala, di mana layar ini terdapat pada tiang utama dan layar utama. Dan 2 layar berukuran sedang yang terdapat pada posisi paling atas tiang disebut layar tanpa seri. Harga miniatur kapal pinisi juga beragam-ragam. Kapal pinisi yang berukuran kecil mulai dari harga 150.000 hingga 500.000. Dan harga miniatur kapal pinisi yang berukuran besar bisa mencapai 15 juta dengan ukuran mencapai 2 meter yang pengerjaannya memakan kurang lebih sebulan. Ada sampai 15 juta. Itu ukuran berapa? 2,5 meter. Ada di foto-fotonya saya bawa ke Australia itu. Sampai ke Australia, Pak? Melbourne di Eropa. Itu berapa lama kita kerja? 1 bulan. Mau ya kami mau kerjasama sebenarnya. Ya, ada khusus ini, ada khusus ini. Satu titik keluar bisa kita lempar. Sekarang ini saya lihat berbeda-beda posisi anunya. Itu kekurangannya di sini. Belum ada bersatu. Pengetahuan membuat miniatur kapal pinisi semakin menurun, yang membuatnya semakin hilang di Tanah Beru. Anak muda sekarang lebih memilih untuk pekerjaan yang memiliki gaji yang tinggi, terutama di zaman sekarang. Sebagai pengrajin miniatur, Pak Nurdin berharap warisan yang telah diberikan oleh para leluhur ini masih berlanjut dan tetap dilestarikan. Pak Nurdin berharap agar pemerintah setempat pun lebih memperhatikan serta mempublikasikan pemasaran miniatur kapal pinisi di Tanah Beru agar lebih dikenal kepada masyarakat yang lebih luas.